Mana? Mana? Ano ka? Yeah! Kids! Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pelatihan dan event. Definisi manajemen pelatihan. Pelatihan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang dimana menggunakan cara yang telah terprosedur dan terorganisir dengan baik. Pelatihan sendiri di sini adalah proses membantu orang lain untuk memperoleh skill dan pengetahuan. Pelatihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan keterampilan mereka guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang kedua, tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan yaitu untuk mengembangkan keahlian melakukan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara rasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap sehingga mereka dapat bekerja sama dengan rekan kerja mereka. Yang ketiga, prinsip pelatihan di mana yaitu adalah perbedaan individu. Mereka harus disadari oleh perbedaan antara peserta. Yang kedua, motivasi. Mereka harus memiliki semangat yang tinggi. Yang ketiga yaitu peserta harus aktif dalam acara. Yang keempat, seleksi pengikut. Tidak terjadi perbedaan antara peserta yang lain dengan yang lainnya. Yang kelima, seleksi para pelatih. Yang keenam, latihan para pelatih. Yang ketujuh, metode pelatihan. Yang kedelapan, metode belajar. Yang keempat, landasan pelatihan. Yang pertama, landasan filosofis, di mana yang telah dinilai dan diakui oleh organisasi atau masyarakat. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan humanistik. Yang keempat, landasan sosio-demografis, mempersiapkan tenaga kerja yang relevan dan handal dengan tuntutan pembangunan dan lapangan kerja. Yang kelima, kultural, guna mengembangkan sumber daya manusia sebagai upaya mengembangkan manusia itu sendiri. Yang kelima, jenis-jenis pelatihan, yaitu adalah skill, menilai kebutuhan dan kekurangan, diidentifikasikan para penilai yang telah teliti. Yang kedua, retraining yang dibutuhkan oleh karyawan untuk tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, coach future training, yang dimana melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk bisa bekerja dalam bidang yang lain yang selain pekerjaan yang telah ditugaskan. Yang kelima, tim training, pelatihan tim yang dilakukan sama tetapi terdiri dari sekelompok individu. Definisi manajemen event. Pada organisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjukkan oleh klien untuk mengorganisasikan sebuah acara yang dimana dimulai dari persiapan, perlengkapan, dan sampai acara itu selesai. Yang kedua, tujuan event. Tujuan event adalah untuk pengalaman dan keahlian, hemat waktu dan biaya, dan juga berorientasi pada detail dan juga kreativitas. Kreativitas event dilihat dari keunikannya. Yang kedua, versatility atau tidak tahan lama, yang dimana acara itu hanya bisa dilakukan pada hari itu, tidak bisa di hari lain. Yang ketiga, intangibility, tidak berwujud. Yang keempat, suasana, dimana tempat, situasi, dan kondisinya itu nyaman gitu. Yang kelima, interaksi personal atau partisipasi pengunjung. Macam-macam jenis event, yaitu private party, penyelenggara ulang tahun, hiburan dan musik, wedding organizer, one-stop service, agency, brand, fashion. Keseluruhan dampak yang ditimbulkan
dari penyelenggara event harus dilihat secara netral, meskipun dampak negatif sering muncul. Dan akan tetapi dampak positif juga muncul setiap penyelenggara event tersebut. Oleh karena itu, dampak positif harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan shoulders yang terlibat di acara itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.